jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Mari sebelum kita mengerjakan segala hal yang lain, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan-Nya. Kita agungkan Dia, Tuhan dan Allah kita yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Sanggup menguatku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan dengan segenap hati dan jiwa, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Kau permata
bermata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Ya Tuhan, tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, bermata hatiku, yang tak dapat menggantikanmu. Tercurah bagiku,
'cause I belong to you. You're the reason that I live, you're the reason that I sing. With all I am. Pribadi kami Tuhan lebih dekat, dan hanya Engkau yang mengetahui keseluruhan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari
bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih seperti-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau pegang lebih dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yes, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau yang kami kagumi, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, yes Tuhan, kami kagumi Engkau dalam hati kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati,
Haleluya. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan yang boleh datang kepada Engkau, boleh bersyukur menghampiri Engkau. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ada Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan buat bangsa dan negara ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa melakukan yang terbaik di tengah-tengah bangsa yang ada ini, bangsa Indonesia khususnya Tuhan. Bahkan di sisa pemerintahan Bapak Presiden yang ada Tuhan dan wakilnya, kami percaya Tuhan menyertai dan menolong dia. Bahkan sudah terpilihnya para pemimpin yang baru, presiden yang baru, kami percaya Tuhan yang melakukan yang terbaik di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan para jajarannya yang ada, para menteri yang ada juga Tuhan menyertai. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah Kota Semarang ini Tuhan yang kami tinggali ini Bapak juga Tuhan menolong. Pemerintahan yang ada dari gubernur, wali kota beserta bupati yang ada juga Tuhan menolong. Agar Kota Semarang ini senantiasa ada damai, ada pertolongan Tuhan. Biarlah Kota Semarang ini semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, yaitu gereja Efrata ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja Efrata ini semakin hari semakin mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala program kerja apapun, bidang-bidang yang sudah dicanangkan, bahkan yang sudah berjalan ini Bapa, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai. Kami serahkan program-program kerja yang ada yang sudah berjalan, Tuhan menolong. Bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan yang ada, bahkan itu bidang SPK, Komsel yang ada, Tuhan kami percaya Bapa, Tuhanlah yang menolong. Bahkan banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, sehingga program kerja ini yang telah berjalan ini Tuhan senantiasa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Bahkan para koordinator yang ada yang Tuhan percayakan memimpin program ini, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan para pemimpin yang ada di Efrata ini, Bapak Gembala sekeluarga, bahkan Gembala penasihat sekeluarga, para hamba-hamba Tuhan, staf pelayan Tuhan yang ada di Efrata ini, Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Saya percaya, kami percaya Tuhan yang akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Immanuel Community, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Immanuel Community juga Tuhan menolong. Mereka melayani Engkau, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan majelis yang ada Tuhan percayakan untuk memimpin Immanuel Community, Tuhan juga menolong dan memberkati para majelis yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya biarlah di pagi hari ini kami senantiasa boleh menerima berkat-Mu, boleh menerima sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang menerangi setiap perjalanan hidup kami, dan kami boleh memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi di saat tadi pemuritan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan
hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tak henti-hentinya kuasa Tuhan, tak henti-hentinya mukjizat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kita jangan pernah yang namanya membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, surat cinta Tuhan kepada kita semua. Yang saya angkat yaitu mukjizat masih ada. Mukjizat itu masih ada, Bapak Ibu. Dan mukjizat itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah yang namanya menghilang. Karena Tuhan selalu rindu kita hadir untuk haus akan Dia. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, apakah kita pernah yang namanya mengalami yang namanya sedang terpuruk dalam kehidupan kita, atau kita sedang lemah, kita mengalami yang namanya tertolak, atau kita mengalami yang namanya suatu penyakit, akhirnya kita menjadi lemah tubuh kita. Kita mengalami yang namanya, saya mengalami keterbatasan karena ada yang kurang dalam tubuh saya. Tapi Tuhan mau menguatkan kita, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa kuasa Tuhan, mukjizat itu masih ada, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah yang namanya membatasi orang-orang yang mau datang sama Dia. Tuhan tidak memandang siapa kita, Tuhan tidak memandang siapa kamu, Tuhan tidak memandang siapa background kita dulu seperti apa. Yang Tuhan tahu, Dia mengasihi Bapak Ibu semuanya dan saya. Apa itu mukjizat? Setiap dalam kehidupan kita, baik kita mengatakan apa sih itu mukjizat? Apa ya itu mukjizat? Orang yang belum pernah mengalami yang namanya mukjizat, mungkin dia tidak bisa menjelaskan apa itu mukjizat. Saya tidak pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saya tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu pernah menolong kehidupan saya. Orang yang belum pernah merasakan mukjizat, dia tidak akan pernah bisa mengatakan, dan dia tidak bisa menjelaskan apa sih itu mukjizat. Apa yang bisa dia terjemahkan atau apa yang dia bisa aplikasikan. Lah, orang saya tidak pernah merasakan mukjizat. Apakah itu salah saya? Apakah itu salah Tuhan jika saya belum pernah merasakan mukjizat itu? Mukjizat itu ialah kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang artinya di mana sesuatu yang kita anggap itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah mungkin. Yang kita bilang itu semuanya nggak mungkin, itu semuanya di luar nalar. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa Bapak Ibu mengalami, saya mengalami suatu yang namanya, saya pernah mendengarkan kisah ini Bapak Ibu, bahwa saya lupa namanya, bahwa ada salah satu artis mengatakan begini, istrimu tidak akan bisa mempunyai anak, istrimu akan mengalami namanya istilahnya penyakit omium. Dia mengatakan bahwa, dokter mengatakan bahwa istrimu tidak akan bisa punya anak, istrimu tidak akan bisa hamil. Tetapi waktu dia datang kepada gembalanya, gembala mengatakan seperti ini, kamu harus berdoa bersama-sama, kamu harus berdoa bersama-sama. Itu kata dokter, bukan kata Tuhan Yesus.
dokter itu bisa salah. Makanya mengatakan bahwa mukjizat itu peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan akal manusia. Yang dokter mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa punya anak, tetapi apa? Di saat dia berdoa, dia yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh besar kuasanya. Akhirnya dia berhasil memiliki anak, seorang anak yang sehat dan cakep Bapak Ibu. Itu bukan karena kesalahan medis atau apa, tapi Tuhan itu bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa menghadirkan mukjizat kalau kita benar-benar mau datang sama Tuhan. Tuhan tak akan pernah pandang kita itu siapa. Tuhan itu tidak pernah melihat background kita itu apa. Tuhan melihat bahwa oh kamu tulus, oh kamu itu datang sama aku memang benar-benar hatimu tulus, bukan hanya datang di saat engkau membutuhkan aku saja. Nah, Bapak Ibu, ingat peristiwa di saat Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Di situ ada para pengikut Tuhan sekitar 5.000 orang, mungkin lebih. Tapi di situ Tuhan mengatakan bahwa dia bingung bagaimana dia harus memberikan makanan kepada para pengikutnya, karena hari itu sudah menjelang siang. Ya mungkin waktunya makan siang Bapak Ibu, karena mereka lapar dan harus membutuhkan makanan. Nah, di Lukas 9 ayat 10 sampai 17 saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Tapi sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Inilah yang Tuhan adakan. Tuhan mengadakan mukjizat di saat ada 5.000 orang pengikutnya. Tetapi di situ muridnya malah memberikan saran, memberikan solusi kepada Tuhan Yesus. Bukannya dia meminta solusi kepada Tuhan Yesus, tetapi dia malah memberikan solusi kepada Tuhan Yesus. Yang mengatakan dia 13. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan.
kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Terkadang Bapak Ibu, bahwa di saat kita datang sama Tuhan, kita minta pertolongan, kita itu bukannya minta solusi sama Tuhan Yesus. Benar. Kita malah minta saran, kita malah memberikan solusi kepada Tuhan Yesus. Kita memberikan saran, pendapat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya sedang mengalami yang namanya utang piutang yang sangat banyak. Bagaimana kalau Tuhan memberikan pertolongan kepada saya? Atau Tuhan, bagaimana kalau Tuhan mencari orang donatur untuk membantu saya? Kita datang sama Tuhan bukannya kita minta solusi sama Tuhan, malah kita kasih pendapat sama Tuhan. Kita malah datang sama Tuhan, kita minta saran sama Tuhan. Ada anak muda bilang gini, Tuhan, saya sedang patah hati, bisa enggak Tuhan kasih saya pengganti yang lebih baik, lebih cantik? Atau Tuhan bisa enggak di saat saya ditolak, dia bisa kembali lagi kepada aku? Terkadang itulah mindset pikiran kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan mukjizat kalau kita datang sama Tuhan itu bukannya kita minta saran, minta solusi sama Tuhan, malah kita kasih pendapat sama Tuhan. Kita malah kasih solusi sama Tuhan. Kita malah kasih pilihan sama Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan tidak bisa memberikan mukjizat itu kepada kita, karena kita datang sama Tuhan bukan karena kita datang minta tolong. Malah datang sama Tuhan bukannya kita, Tuhan, aku mau datang sama Tuhan karena aku benar-benar butuh pertolongan. Karena kita tahu kita adalah manusia yang lemah, kita makhluk yang lemah, kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya solusi, Bapak Ibu. Tuhan punya solusi dalam kehidupan kita. Tuhan tak akan pernah yang namanya meninggalkan kita dalam kondisi apapun itu. Tuhan punya solusi dalam kehidupan kita. Tuhan punya solusi dalam masalah-masalah kita. Yang tadi yang saya sampaikan, kalau kita datang sama Tuhan benar-benar ingin minta pertolongan sama Bapa, bukan minta datang sama Tuhan karena kita ingin berdebat sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Bukannya kemarin saya minta Tuhan seperti ini ya, tapi kenapa Tuhan memberikan saya seperti ini? Datang sama Tuhan bukannya minta tolong, malah mengajak debat. Itu tidak boleh. Karena Tuhan itu punya solusi yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan bisa melakukan hal yang sungguh menakjubkan, yang di luar nalar manusia. Karena Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Ada satu artis, saya lupa namanya siapa. Dia pernah cerita. Dia pernah cerita di saat sebentar. Dia dulunya seorang Kiki Fatmala ya. Dia pernah cerita, dia adalah seorang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dia adalah artis yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dia menceritakan bahwa di saat dia di rumah temannya, Kiki Fatmala ini, waktu dia di rumah temannya, dia mendengarkan suara, dia mendengarkan musik rohani. Padahal dia bukan orang dalam Tuhan. Dia mendengarkan musik-musik rohani, lagu-lagu rohani. Dia mengatakan kepada temannya, ini musik apa? Ini namanya musik rohani, lagu-lagu rohani. Kok waktu saya mendengarkan, saya
tenang ya. Saya rasanya damai sejahtera. Di saat saya mendengarkan lagu itu, kenapa tiba-tiba air mata saya keluar sendiri. Di saat itu dia sering sekali datang ke rumah temannya untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Di saat dia setiap kali mendengarkan lagu-lagu rohani, dia mengalami yang namanya ketenangan, Bapak Ibu. Dia orang yang belum kenal siapa Tuhan Yesus, tapi di saat dia mendengarkan lagu rohani, dia tuh merasa dia tuh tenang. Dia tiba-tiba mengeluarkan air mata, merasakan kesejukan yang Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya dia ngomong sama temennya bahwa dia ingin datang ke gereja, tapi dia ingin duduk paling belakang karena dia nggak mau tersorot kamera, Bapak Ibu. Dia nggak mau tersorot kamera, nanti bakal jadi booming TV Kifat Malah pindah. Akhirnya di saat dia mendengarkan firman, dengarkan pujian-pujian, dia setiap kali tuh merasakan kok ada yang beda ya dalam kehidupan saya ya. Kok ada rasa ketenangan dalam kehidupan saya ya. Akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis. Dia memutuskan untuk untuk mengikut Tuhan sepenuhnya. Yang satu dia rindukan, Bapak Ibu. Dia suaminya adalah penganut agama Buddhis waktu itu. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin bahwa saya dan suami bisa beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Saya ingin saya dan suami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Akhirnya Tuhan menjawab doa dari Kifat Malah. Akhirnya suaminya ingin mengikut Tuhan, tapi banyak cobaan yang harus dihadapi. Waktu itu zaman COVID ya, Bapak Ibu. Jadi dia susah untuk mencari gereja yang bisa melakukan baptisan. Akhirnya dapat, suaminya dibaptis. Akhirnya mereka melakukan pemberkatan lagi, yaitu melakukan pemberkatan secara Kristen, Bapak Ibu. Karena dulu mereka menikah tapi bukan pemberkatan secara Kristen. Akhirnya mereka menikah dengan secara Kristen. Akhirnya mereka hidup dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan. Tetapi apakah di saat mengikuti Tuhan tidak ada cobaan apa-apa? Ada. Akhirnya Kifat Malah mengalami yang namanya kanker payudara. Kanker payudara. Dia mengalami yang namanya kanker stadium akhir. Tapi dengan itu banyak orang-orang yang terberkati atas segala pelayanannya, atas segala kesaksiannya, yang menguatkan iman, yang menguatkan kita, yang selalu untuk terus mengejar hadirat Tuhan. Akhirnya Kifat Malah pulang ke rumah Tuhan 1 Desember 2023 dengan mengalami sakit kanker, Bapak Ibu. Mengikuti Tuhan bukan hanya enaknya saja, tapi benar-benar kita mau sepenuhnya, enak enggak enak, sakit enggak sakit, nikmati prosesnya Tuhan. Tetapi di saat kita tahu di mana batas akhir kita, Tuhan sudah siapkan tempat bagi anak-anak yang mencintai Dia. Dia tidak merasakan rugi. Dia tidak merasakan rugi karena dia tahu dia telah mati dan dia akan bangkit kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
Datanglah kepada Tuhan dan mengakui segala masalah yang ada. Kalau kita ingin menerima mukjizat daripada Tuhan, mari kita datang sama Tuhan dan mengakui apa masalah Bapak Ibu semuanya, apa masalah saya. Kalau kita ingin memperoleh mukjizat itu, kita harus mengakui masalah kita. Kita mau tulus datang sama Tuhan. Kita mau benar-benar tunduk, kita mau benar-benar pasrah istilahnya. Kita pasrah, kita menyerah karena kita tahu kita nggak kuat, kita nggak tahu, kita nggak mampu. Kita datang sama Tuhan, kita mengakui masalah kita. Jangan ada masalah yang kita sembunyikan sedikit pun di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tahu sebetulnya masalah apa yang kita punyai, meskipun kita tidak mengatakannya, tetapi kalau kita ingin benar-benar ingin menerima mukjizat itu, jangan ada hal yang kita tutupin daripada Tuhan. Mengakui semuanya, kita akan lega, Bapak Ibu. Mungkin mukjizat itu tidak langsung hadir dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu dan percaya di saat kita mau mengungkapkan segala beban kita, hati kita pun tenang, Bapak Ibu. Hati kita pun langsung merasakan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi sebuah pujian. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan pencipta mujizat, Tuhan yang selalu sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Berkati hari ini, berkati semua yang sudah melayani, juga khususnya Saudara Yosua dan siaran firman. Kiranya hidupnya makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, kami percaya segala perkara kami akan dapat hadapi bersama Tuhan. Bahkan saat kami tidak sanggup sekalipun, Tuhanlah yang akan membuat mujizat di hidup kami. Hari ini, hari libur nasional,
Kiranya semua anak-anak-Mu di dalam damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan, baik yang di Semarang, yang di luar kota, yang di luar pulau, luar negeri, dimanapun juga, Tuhan memberikan sukacita senantiasa. Terus dimanapun berada, kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.